Hai, selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 IPA dan 12 IPS. Kali ini kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ya, jadi kalau minggu yang sebelumnya kita sudah belajar apa itu perkecambahan, apa itu pertumbuhan, dan apa itu perkembangan. Nah, kali ini kita akan belajar apa yang mempengaruhi perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan tersebut. Nah, faktornya itu ada dua. Yang pertama, itu adalah faktor internal. Internal itu berarti faktor yang berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, itu adalah faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang pertama itu adalah faktor internal. Yang pertama itu adalah gen. Gen itu merupakan pewaris sifat, ya, dari induk ke keturunannya. Nah, jadi gen itu sangat mempengaruhi bentuk dan sifat makhluk hidup. Nah, kalau pada tumbuhan, gen itu sangat mempengaruhi bentuk, warna, bahkan rasa buah tumbuhan tersebut. Ya, jadi kalau misalnya seorang petani yang ingin punya tanaman jeruk yang buahnya besar dan rasanya manis, sudah pasti dia harus mencari pohon jeruk yang pohonnya itu memiliki buah rasa manis, gitu ya. Nah, yang sangat penting untuk pertumbuhan, tetapi dia bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ya. Yang kedua adalah hormon. Kita tahu hormon ini merupakan zat sintetis, ya, dan berperan untuk mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh tumbuhan. Nah, beberapa jenis hormon itu yang pertama adalah auksin. Auksin itu sering juga disebut dengan IAA atau namanya adalah asam indol asetat, ya. Nah, auksin ini banyak terdapat di jaringan meristem primer. Kalau minggu yang lalu kita belajar jaringan meristem primer itu adalah berupa sel-sel apikal. Berarti terdapat di ujung akar, kemudian di ujung batang. Nah, auksin sangat berperan untuk apa? Yang pertama adalah dia mengatur pembesaran sel, ya. Kedua, dia berperan untuk memacu pemanjangan sel belakang meristem ujung, dan dia merangsang pembelahan sel kambium. Auksin juga berperan untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah. Nah, yang paling sangat penting adalah bahwa auksin ini dia merangsang perkembangan akar lateral, ya. Dia merangsang perkembangan akar lateral. Artinya apa? Dia akan merangsang dominasi apikal, tetapi menghambat tunas lateral, gitu ya. Nah, maksudnya seperti apa ya, Bu ya? Maksudnya adalah seperti ini, Nak. Kalau kamu bayangkan tanaman itu akan bertambah panjang. Dia akan bertambah panjang ke atas. Maka itu adalah peran daripada auksin. Udah. Nah, pertambahan panjang ke atas itu disebut dengan dominasi apikal. Jadi sama artinya bahwa auksin itu merangsang dominasi apikal, tetapi menghambat dominasi lateral. Dominasi lateral itu berarti adalah pertumbuhan melebar ke samping,
gitu ya. Pertumbuhan melebar ke samping gitu. Nah, sehingga muncul pertanyaan, ya, kalau kita pengen satu tanaman itu, misalnya pohon mangga, supaya pohon mangga ini tumbuh rindang, banyak daun, berarti tidak boleh auksinya yang diperbanyak. Kenapa? Karena kalau auksinya diperbanyak, maka tumbuhan itu akan memanjang terus ke atas. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah dia membentuk akar adventif pada tanaman yang dibiakkan dengan stek. Ya, kita tahu bahwa tanaman yang dibiakkan dengan stek itu akan memunculkan yang namanya akar adventif. Yang berikutnya, auksin juga bisa menyebabkan pembengkokan pada batang. Ya. Nah, yang berikutnya juga dia berperan membentuk buah parthenocarpri atau parthenocarp. Parthenocarpri itu atau parthenocarp itu artinya adalah buah tanpa biji. Jadi kalau misalnya kita pengen ya tanaman ini memiliki buah tanpa biji, contoh misalnya seperti tomat, supaya nggak ada bijinya, gimana caranya? Maka caranya adalah tembakkan atau berikan auksin pada bagian apa? Pada bagian putiknya, sehingga nanti pada saat dia melakukan proses penyerbukan diikuti dengan pembuahan, maka hasilnya nanti dia memiliki buah tanpa biji, ya. Oke, yang berikutnya adalah auksin berperan untuk mempercepat terjadinya diferensiasi di daerah meristem dan pengguguran, atau istilahnya disebut dengan absisi. Yang penting daripada auksin ya nak ya. Jadi coba perhatikan gambarnya. Ini perhatikan, ini adalah ilustrasi cara kerja hormon auksin yang dipengaruhi oleh cahaya, ya, yang dipengaruhi oleh cahaya. Ketika ada cahaya, ya, ketika ada cahaya, lalu masuk ke bagian ujung batang, ujung akar, maka di sana terdapat yang namanya hormon auksin, ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba perhatikan gambar yang di atas tadi, apa kira-kira yang kita dapat? Nah, yang pertama adalah auksin akan terakumulasi di bagian batang yang tidak terkena sinar. Konsentrasi auksin yang tinggi di bagian yang tidak terkena sinar matahari akan mempercepat pembelahan sel koleptil. Kemudian pertumbuhan sel yang lebih banyak di bagian yang kurang sinar matahari menyebabkan batang bengkok dan terlihat tanaman tumbuh ke arah cahaya. Jadi intinya seperti ini nak, bahwa auksin itu jika kena sinar matahari, maka auksin itu akan rusak, ya. Auksin itu akan rusak. Nah, auksin itu akan rusak sehingga batang tanaman itu akan bergerak membengkok ke arah cahaya matahari, gitu ya. Oke. Hormon giberalin, ya. Giberalin itu adalah hormon yang berperan untuk merangsang pemanjangan batang. Kalau merangsang pemanjangan batang berarti tanaman itu akan bertambah panjang besar. Jadi sama artinya sebenarnya giberalin ini adalah hormon yang membuat tanaman kerdil bisa menjadi besar. Jadi kalau kamu punya tanaman kerdil dan kecil, ya kasih aja lah giberalin, maka tanamanmu itu akan menjadi besar, ya. Terus yang kedua fungsinya adalah giberalin itu berfungsi untuk merangsang aktivitas enzim amilase dan protease yang berperan dalam mencerna cadangan makanan waktu proses perkecambahan, gitu ya. Nah, yang berikutnya dia berperan untuk merangsang pertumbuhan tunas yang dorman. Tunas yang dorman itu artinya adalah dorman
tunas yang masa istirahat. Nah, yang terakhir adalah dia berperan untuk menghilangkan dormansi biji, ya. Kemudian yang ketiga hormonnya itu adalah sitokinin. Sitokinin ini merupakan hormon yang antagonis terhadap auksin. Dalam hal apa? Dalam hal pembentukan tunas lateral dan tunas apikal. Tetapi sitokin dan auksin sama-sama hormon yang bersifat sinergis. Dalam hal apa? Dalam hal merangsang pembelahan sel. Nah, kita lihat peranan daripada sitokin. Yang pertama adalah dia merangsang pembelahan sel. Yang kedua, merangsang pertumbuhan tunas lateral. Nah, tadi Ibu katakan bahwa auksin itu dia merangsang tunas apikal, ya, tapi dia menghambat tunas lateral. Jadi kebalikannya dengan sitokinin. Nah, kalau sitokinin itu merangsang tunas lateral, tapi menghambat tunas apikal. Nah, jadi yang kalian bayangkan ada seperti ini. Kalau auksin itu membuat tanaman bertambah tinggi. Kalau dia sitokinin membuat tanaman itu bertambah lebar. Artinya tanaman itu akan menjadi lebih apa? Lebih rindang. Itu makanya ketika kita pengen tanaman itu bertambah rindang, ya, potong aja dia bagian ujung batangnya. Sehingga tunas apikalnya terhambat. Maka yang terangsang adalah tunas lateral. Paham ya, Nak, ya? Nah, fungsi yang berikutnya adalah sitokinin itu menghambat penuaan, ya. Dan yang terakhir adalah memacu perkembangan kloroplas dan merangsang pembentukan akar cabang serta mempertahankan. Nah, hormon yang berikutnya adalah hormon absisat, asam absisat. Dia ini adalah berperan untuk menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, kalau Ibu katakan adalah bahwa asam absisat ini menghambat pertumbuhan. Contoh misalnya ini terjadi pada daerah yang musim gugur. Nah, di daerah musim gugur itu kan ada pohon jati, ya. Jadi pohon jati itu kenapa dia harus menggugurkan daunnya pada saat musim gugur? Jawabannya adalah supaya pohon jati itu bisa bertahan hidup. Jadi pada saat kondisi keadaan tidak mendukung, maka dia istirahat dulu, ya. Nah, nanti kalau sudah kondisinya mendukung, maka dia akan mengalami proses pertumbuhan kembali. Nah, kemudian yang berikutnya fungsinya adalah menunda pertumbuhan untuk membantu tanaman dalam kondisi buruk. Itu tadi yang Ibu sebut pada tanaman jati. Dan yang berikutnya merangsang penutupan stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Nah, yang berikutnya adalah membantu peluruhan daun pada musim kering sehingga tumbuhan tidak lagi kurang, ya. Oke, ya. Kita lihat dia gas etilen, ya. Ini yang kelima, gas etilen. Dia berperan untuk merangsang pemasakan buah. Nah, ya, coba perhatikan, Nak. Kalau yang di pasar itu seperti apa itu? Pisang. Pisang itu masih muda-muda, itu sudah dijual. Nah, ternyata dia bisa cepat masak. Kenapa? Karena dia disemprot dengan menggunakan gas etilen, ya. Jadi dipaksa masak buahnya, sehingga kalau kita makan pun rasanya tidak enak, agak kesat-kesat gitu, ya. Nah, itu pernah Ibu beli pisang di pasar, sengaja Ibu tidak mau disemprot. Lalu karena pisang itu masih muda diambil, sampai 2 minggu pisangnya nggak matang-matang. Lalu Ibu lapor lagi ke tukang pisangnya, dia berikan gas etilen. Dalam tempo 1 hari, pisangnya sudah kuning dan matang, gitu, ya. Nah, fungsi yang kedua adalah menyebabkan pertumbuhan batang menjadi lebih tebal. Kemudian yang berikutnya menahan pemanjangan
batang dan merangsang penuaan daun serta merangsang pembusukan buah. Kemudian gas etilen ini bersama dengan oksid, dia sangat memacu yang namanya pembungaan. Nah, yang berikutnya adalah kalin. Kalin ini adalah hormon yang terdapat pada organ tubuh tumbuhan. Nah, kalin terdiri dari apa? Yang pertama adalah dia terdiri dari rizokalin. Rizo itu artinya akar. Jadi dia ini berperan untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian kaulokalin, batang, maka dia berperan untuk merangsang pembentukan batang. Kemudian fitokalin, dia merangsang pembentukan daun. Kemudian antokalin atau florigen merangsang pembentukan bunga. Itu disebut namanya dengan hormon kalin, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asam traumalin, ya. Asam traumalin itu merupakan berperan untuk merangsang pembelahan sel di bagian jaringan tumbuhan yang luka. Maka ini sering disebut namanya dengan hormon luka, ya. Jadi contoh misalnya ketika batang tanaman kita potong atau kita sayat, maka lama-kelamaan batang yang dipotong itu, bagian yang dipotong itu, dia akan membentuk yang namanya sel-sel baru. Kenapa? Karena di sana ada asam traumalin yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang luka. Nah, peranan yang berikutnya adalah sebagai faktor pertumbuhan. Terus kita lihat yang berikutnya. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama itu adalah nutrisi. Nutrisi itu berarti itu adalah makanan. Nah, nutrisi adalah bahan baku dalam proses metabolisme tubuh dan pertumbuhan. Nah, nutrisi ini dibagi menjadi dua. Satu namanya makronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, ya. Nah, kalau kita lihat makronutrien itu, ya, contohnya adalah, ya, mungkin kamu pasti tahu ya, Nak, ada karbon, ada oksigen, ada hidrogen, ada nitrogen, ada fosfor, ada sulfur, ada kalium, ada kalsium, ada magnesium. Nah, di antara unsur-unsur yang Ibu sebut tadi, manalah unsur yang berperan untuk pembentukan klorofil? Jawabnya adalah unsur magnesium, ya. Nah, itu makronutrien. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mikronutrien. Mikronutrien itu terdiri dari klorin, besi, mangan, boron, seng, tembaga, nikel, dan molibdenium, ya. Nah, tumbuhan yang kurang nutrisi, maka pertumbuhannya sudah pasti terhambat. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah air. Air itu merupakan pelarut yang diperlukan oleh tumbuhan, ya, bahwa bahan dasar dari reaksi kimia. Nah, kemudian air itu juga berperan untuk reaksi-reaksi metabolisme di dalam tubuh tumbuhan dan berperan untuk menjaga tekanan turgor daripada dinding sel. Karena ketika tumbuhan yang kekurangan air, maka tekanan turgornya itu sangat berpengaruh dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan tumbuhan itu bisa menjadi layu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, dia berperan untuk menjaga kekeringan. Dan yang berikutnya adalah proses transportasi unsur hara. Dan yang berikutnya mengedarkan hasil transportasi dan proses transpirasi. Transpirasi itu berarti penguapan dan fotosintesis. Peranan air. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah cahaya matahari, ya. Yang kamu pahami adalah cahaya matahari itu sangat diperlukan untuk semua makhluk hidup.
termasuk kepada tumbuhan. Tumbuhan itu sangat membutuhkan cahaya matahari untuk apa? Untuk proses fotosintesa dan pertumbuhan, ya. Nah, hanya saja sebagai catatan, cahaya itu ya bisa menghambat pertumbuhan, bisa juga mempercepat pertumbuhan. Nah, kenapa Ibu katakan menghambat pertumbuhan? Karena ya, ketika ada cahaya matahari, ya, auksin itu ya bisa rusak kena cahaya matahari. Seperti tadi ketika Ibu menjelaskan hormon auksin. Nah, ketika tidak ada cahaya matahari, maka pertumbuhan itu bisa menjadi lebih cepat. Kenapa? Karena auksin merangsang pemanjangan sel sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Ya, contohnya ini adalah ketika kita letakkan kecambah di tempat gelap, misalnya di kamar mandi, maka akan terjadi pertumbuhan cepat, pertumbuhan memanjang yang cepat. Pertumbuhan itu disebut dengan pertumbuhan etiolasi, dengan ciri-ciri tampak kuning, pucat, dan kurus. Atau ini disebut dengan pertumbuhan yang dikatakan klorosis, ya. Klorosis itu artinya tanaman yang memiliki ciri-ciri kuning, pucat, dan kurus, ya. Jadi ingat catatannya nak, bahwa ketika tidak ada cahaya matahari, berarti dalam saat kondisi yang gelap, auksin itu bisa merangsang pemanjangan sel sehingga tanaman itu akan mengalami etiolasi. Apa itu etiolasi? Adalah pertumbuhan cepat di tempat gelap dengan ciri-ciri memiliki warna daun kuning, pucat, dan kurus, atau disebut istilahnya dengan apa nak? Klorosis. Ya, oke. Dah. Ya, nah jadi begini, ada disebut fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran yang bervariasi. Nah, respon tumbuhan terhadap fotoperiodik itu berupa yang namanya ada pembungaan, dormansi atau masa istirahat, perkecambahan, dan perkembangan. Ya, nah respon itulah yang dikendalikan oleh yang namanya fitokrom. Ya, nah berdasarkan lamanya siang, maka tanaman itu dibedakan menjadi yang pertama adalah ada disebut tanaman itu tumbuhan hari pendek. Tumbuhan hari pendek itu berarti tumbuhan yang berbunga pada akhir musim panas atau musim gugur saat matahari bersinar, ya. Jadi lebih kecil dari 12 jam. Nah, apa contohnya? Itu seperti tanaman dahlia, stroberi, dan lain-lain. Jadi, pendek. Nah, kemudian yang kedua adalah tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang itu adalah tumbuhan yang berbunga pada musim semi awal, musim panas saat matahari bersinar lebih besar dari 12 jam. Nah, contohnya tanaman gandum, tanaman kentang, tanaman bayam, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada disebut tumbuhan hari sedang. Tumbuhan hari sedang itu adalah tumbuhan yang mendapatkan penyinaran sekitar 12 jam. Contohnya apa? Ada tanaman kacang dan ada tanaman tebu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ada tumbuhan hari netral. Tumbuhan hari netral itu adalah tumbuhan yang tidak tergantung lama penyinaran. Ya, contohnya misalnya bunga mawar, bunga matahari. Nah, yang keempat, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah suhu. Nah, sudah pasti semua organisme memerlukan suhu tertentu untuk hidup. Atau ini yang disebut dengan apa? Suhu optimum. Ya. Nah, suhu berpengaruh terhadap kerja enzim dan fisiologi organisme. Gitu ya. Nah, suhu optimum yang paling baik untuk pertumbuhan itu adalah sekitar 10 sampai dengan 38 derajat Celcius.
Ya. Nah, yang kelima faktornya adalah oksigen. Ya, oksigen itu sangat diperlukan untuk pernapasan. Tumbuhan itu juga bernapas. Nah, alat pernapasannya itu ada di mana? Ya, ada di bagian tubuhnya. Misalnya kalau di daun itu stomata, kalau di batang itu lentisel, kalau di akar itu ya, maka kalau di akar itu namanya apa, Nak? Di lapisan epidermis gitu ya. Nah, oksigen itu digunakan untuk oksidasi zat makanan agar menghasilkan energi untuk aktivitas. Nah, yang keenam adalah kelembapan. Pada tumbuhan, kelembapan udara itu sangat mempengaruhi proses penguapan air. Ya. Nah, jadi pada tumbuhan, kelembapan itu sangat mempengaruhi proses penguapan air. Nah, kelembapan udara rendah itu akan mengakibatkan penguapan tinggi, sehingga penyerapan air dan garam oleh akar semakin banyak. Nah, kelembapan tanah itu mempengaruhi apa? Nah, bisa mempengaruhi kandungan zat organik dalam tanah. Jadi jika kelembapan tinggi, kandungan air dan bahan organik dalam tanah itu pasti tinggi juga, gitu ya. Nah, sampai di sini faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhan. Ibu berharap kalian semua bisa mengerti dan paham. Terima kasih untuk respon dan kemauan untuk mendengar. Setelah ini kita akan tes. Tuhan memberkati.